Halo sobatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian semua masih setia di channelnya Mbak Ining Berkreasi Tanpa Lelah, yang selalu memberi informasi tentang tahu tempe, informasi harga kedelai yang begitu mahal. Dan kali ini teman-teman, ini kalau di daerah saya ini namanya bentor. Dan ini tahu yang sudah diisi di dalam loyang, di dalam ember seperti ini sudah pesanannya orang ya. Dan ini siap meluncur. Kira-kira di daerah kalian ada nggak ya alat yang seperti ini? Ini alat seperti ini yang lewat ini. Kalau di daerah saya itu namanya bentor, dan banyak sekali ya di daerah saya yang seperti itu. Dan ini posisinya saya ada di depan pabrik tahu tempe, dan ini ada seorang bapak-bapak yang lagi ngingketi tahunya dengan dagangan sayurnya yang begitu banyak. Ini pedagang keliling yang akan didagangkan ya, ini yang akan didagangkan setelah pulang dari sini. Ini tahu-tahu yang siap meluncur ya, karena ini yang sudah teriris-iris seperti ini dan diisikan di dalam loyang. Ini berarti sudah pesanannya orang, siap untuk dikirim. Dan ini posisinya masih pagi ya sobatku semua. Ini biasanya pelanggan-pelanggan saya itu pesannya dari malam, baru dia suruh antar pagi. Nah ini pedagang sayurnya lagi ngatur-ngatur bahan-bahannya, ngatur-ngatur dagangannya yang dia akan bawa pulang. Jadi dia harus mengikatnya dengan betul-betul kuat ya, supaya nanti di perjalanan tidak berantakan. Jangan salfok sama kayunya ya, ini kayunya lumayan banyak banget dan ini kering-kering semua. Saya menyetok kayu banyak seperti ini dijagakan kalau musim hujan ya. Jadi kalau musim hujan saya sudah tidak repot lagi untuk mencari kayu. Nah ini pelanggan-pelanggan saya ini teman-teman, biasanya dia itu meminta tahu pagi. Tahu pagi itu kalau masih jam-jam segini ya, jam-jam 8 pagi, tahunya itu belum siap. Jadi merekanya itu kalau minta pesan tahu dari kemarin atau dari malam, jadi kami akan mempersiapkan tahu yang kemarin. Nanti kalau pagi mereka langsung siap bawa pulang gitu. Jadi sudah tidak menunggu lama, karena prosesnya tahu itu kan lama juga, tidak langsung jadi berjam-jam. Jadi mereka daripada nungguin ngantri, mendingan mereka pesen dari malam dan paginya siap bawa. Ini pedagang sayur kelilingnya yang membawakan tahu, sayur dan sebagainya ya. Dan ini teman-teman, ini saya perlihatkan tahu yang belum teriris, ini belum ada yang pesan, jadi kami belum bisa mengirisnya. Nanti kalau sudah ada yang pesan, setelah itu kami iris dengan sesuai pesanan yang mereka mau. Saya selalu menggunakan kedelai seperti ini ya, kedelai impor, kedelai super, dan ini cap bola biru. Karena saya jarang menggunakan kedelai lokal, karena kedelai lokal itu nanti harus nunggu panen dulu, karena panennya itu juga lama kan, 3-4 bulanan gitu. Jadi karena saya produksinya tiap hari, jadi saya tidak bisa menunggu harus ada kedelai impor dulu ya. Jadi saya harus memakai kedelai lokal walaupun harganya mahal, nanti disesuaikan dengan keadaan di pabrik. Harga produksinya juga akan kami naikkan ya sesuai. Ini kedelainya yang sudah direndam selama 2-3 jam dan siap digiling.
Jadi beda ya teman-teman. Kalau kedelai itu yang belum direndam dia terlihat masih mengkilat-mengkilat gitu, tapi kalau sudah terendam dia sudah membesar, sudah membengkak. Jadi yang itu yang akan siap diproduksi ya, yang akan siap digiling. Dan ini proses penggilingannya, ini santan kedelainya yang dalam proses penggilingan. Setelah digiling nanti disaring, dipisahkan dengan ampas tahunya, dan ampas tahunya itu biasanya digunakan untuk penggemukan ya, untuk makan ternak, bisa sapi, ayam, kambing, domba dan sebagainya. Masih banyak lagi ya, itu cocok banget buat teman-teman yang suka dengan ternak, yang hobi ternak atau memang pekerjaannya sebagai peternak, bisa menggunakan ampas tahu dari kedelai ini ya. Nah, ini proses penggilingannya. Jadi seperti ini proses penggilingannya ya. Ini dalam satu tempat ini saya biasanya dalam 25 kilo saya menggilingnya dua kali ditumpah ya teman-teman. Jadi setiap satu tempat yang seperti ini bisa muat sampai 10 kiloan gitu. Dan ini hasil santannya. Hasilnya lembut ya, tapi tidak terlalu lembut juga ya, ada kasar-kasarnya gitu. Tapi ini penggilingannya ini tidak lama ya teman-teman, karena cuma 20 kilo lebih ya, 20 sampai 25 kilo. Jadi penggilingannya ini tidak memakan waktu lama, cuma beberapa menit saja. Setelah itu, setelah digiling nanti siap proses perebusannya. Perebusannya itu juga menggunakan waktu yang lumayan lama juga ya, tergantung sama kayunya. Kalau kayunya kering biasanya dia akan cepat mendidih, tapi jika kayunya basah itu yang akan merusak kualitas tahu ya. Makanya saya selalu menggunakan kayu kering, karena kayu kering itu bisa bagus untuk hasil tahunya. Tapi kalau yang basah itu nanti akhirnya tahunya itu kualitasnya tidak bagus ya teman-teman. Setelah digoreng nanti hasilnya itu tidak bagus, tidak memuaskan, dan pelanggan pun kalau tahunya tidak memuaskan mereka akan komplain. Jadi itu yang dijaga. Jadi kita harus menjaga sebaik-baiknya konsumennya, peminat tahunya, pembelinya ya. Jadi kita harus layani dengan kualitas tahu yang baik, kualitas tahu super. Jadi pelanggan juga tidak akan lari teman-teman. Ini kedelainya terlihat besar-besar ya. Ini posisinya saya lagi ada di atas ya, karena penggilingannya itu ada di atas, dan di bawah itu tahu yang sudah siap dicetak. Itu gumpalan-gumpalan tahunya yang sudah dicuka, yang sudah diaduk-aduk dan siap dicetak. Di proses pembuatan tahu ini lama ya. Jadi kalau para pelanggan yang tidak pesan dari malam, jadi paginya itu harus ngantri dulu, lama ngantrinya. Karena prosesnya itu lama, dari perendaman kedelai yang 2-3 jam, kemudian digiling, kemudian disaring, dicuka dan dicetak, baru dipres. Jadi memang prosesnya itu lama ya, jadi harus sabar dan ngantri ya. Jadi pelanggan-pelanggan yang suka cepat pagi-pagi sudah dapat tahu, jadi malamnya mereka nelpon dulu. Bagi teman-teman ya yang mau melihat proses pencetakan tahunya atau pencetakan tahu, pencukaan dan sebagainya, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya. Dari video saya sebelumnya itu kalian bisa lihat dan bisa menyaksikan sendiri bagaimana proses pencetakannya, pengepresannya, penyaringannya, pencukaannya, jadi macam-macam ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri.
Ini tahu yang belum dipesan orang, jadi saya belum bisa mengirisnya. Nanti saya akan mengirisnya kalau sudah dipesan dan diiris sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi ini tahu yang masih baru ini begitu besar ya teman-teman. Di atas papan ini dia besar sekali, besar dan lebar. Jadi setelah diiris nanti akan berbentuk ya sesuai dengan permintaan pelanggan, maunya diiris bagaimana, diiris besar boleh, diiris kecil juga boleh. Ini adalah proses pencetakannya. Ini harus pelan-pelan dan hati-hati ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video saya hari ini di proses pembuatan tahu. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa sholat 5 waktu juga ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.